Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjizul mubarrat. Wassalatu wassalamu ala afdhalil kainat sayyidina nabiyina Muhammad ibni Abdillah khatim risalat wa ala alihi wa man tabi'ahum ila akhir saat. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat bisa berkumpul di masjid yang diberkahi Allah. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah subuh Masjid Darul Abrar yang dirahmati Allah, izinkanlah saya membacakan hadis yang bertemakan ilmu yang diamalkan. Dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'i, an umrihi fina afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an ilmihi madza 'amila bihi, wa an malihi min aina akhadhahu, wa fima anfaqahu." Yang artinya, tidak beranjak dari tempatnya dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga Allah menanyakan 4 hal. 1. Umurnya, untuk apa selama hidupnya dihabiskan. 2. Waktu mudanya, waktu mudanya digunakan untuk apa saja. 3. Hartanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa saja dia dihabiskannya. 4. Ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ditekankan pada hadis di atas bahwa apabila seorang memiliki ilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka kakinya tidak beranjak sampai Allah menanyakan tentang ilmu yang dimilikinya. Sebab apabila dia berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka orang tersebut belumlah pantas disebut sebagai orang yang berilmu yang sesungguhnya, kecuali bila dia sudah beramal dengan ilmunya. Pepatah Arab mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, salah satu adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seorang penuntut ilmu harus beramal dengan ilmunya, baik yang terkait dengan masalah akidah, akhlak, adab maupun muamalah. Karena sesungguhnya inilah buah ilmu dan hasil yang bisa dipetik darinya. Apabila kita usai menuntut ilmu, maka langkah selanjutnya yang mesti dilewati adalah mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita juga membagi ilmu yang telah kita miliki agar kelak bisa menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai ke akhirat nanti. Syekh Abdurrahman bin Qasim An-Najdi rahimahullah mengatakan, amal adalah buah dari ilmu. Ilmu itu dicari demi mencapai sesuatu yang lain. Fungsi ilmu ibarat sebatang pohon, sedangkan amalan seperti buahnya. Maka setelah mengetahui ajaran Islam, seseorang harus menyertainya dengan amalan. Sebab orang yang berilmu akan tetapi tidak beramal dengannya lebih jelek adanya daripada orang yang bodoh. Rasulullah SAW berdoa agar terhindar dari 4 hal. Salah satunya adalah terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Be- eh, Salah satu contoh doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang artinya, ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Adapun Allah berfirman tentang hadis ini yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Allah SWT juga berfirman, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 58. Jamaah subuh Masjidil Abror, sebelum beranjak akhir, alangkah baiknya kita berniat kepada Allah, berdoa kepadanya, meminta ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan wafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.